Pemirsa, guna meningkatkan keterampilan kepada para penyuluh pertanian lapangan atau PPL, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar turut menggelar pelatihan bonsai dan budidaya anggur. Acara ini pun turut diikuti oleh beberapa PPL di beberapa kecamatan. Dan seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut, berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Bonsai adalah karya seni dari pembentukan tanaman yang merupakan representasi dari keindahan panorama alam. Disebut sebagai karya seni karena pembentukan tanaman untuk menjadi bonsai harus melalui proses yang panjang dan penuh dengan tantangan, serta cara menikmatinya cukup berbeda dengan tanaman hias lainnya. Istilah bonsai berasal dari bahasa Jepang, yaitu bon yang berarti pot dan sai yang berarti pohon. Jika diartikan secara harfiah, bonsai merupakan tanaman atau tumbuhan yang ditanam dalam pot. Namun, tidak semua tanaman dalam pot disebut bonsai. Ada kaidah-kaidah estetika seni yang membuat tanaman itu disebut bonsai. Seperti bonsai disebut dengan teknik memanage pertumbuhan pohon sehingga tampak seperti pohon tua besar yang indah di alam. Seni bonsai di Indonesia terus berkembang dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Wilayah Indonesia sendiri sebagai daerah tropis memiliki jenis pepohonan terbanyak kedua di dunia setelah Brazil, dan di Indonesia potensial untuk aneka macam bibit bonsai dan aneka jenis bonsai di Indonesia terus berkembang seiring bertambahnya penggemar yang menjadi anggota Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) mencapai puluhan ribu dan tersebar di berbagai daerah. Sehingga tak heran budidaya bonsai sangat menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itulah, sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Blitar, sebagai daerah tropis sangatlah tepat bonsai untuk dikembangkan menjadi bisnis atau usaha yang menguntungkan. Untuk itulah, dalam menangkap peluang usaha tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar menggelar pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PPL dengan materi budidaya bonsai, dengan mendatangkan narasumber dari Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Kabupaten Blitar. Pelatihan yang diperuntukkan bagi semua penyuluh pertanian Kabupaten Blitar ini dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Srengat, BPP Sutojayan, dan BPP Talun. Seperti inilah salah satunya dilakukan di BPP Srengat Kabupaten Blitar pada Selasa 27 Mei 2024 dengan diikuti oleh 50 orang PPL. Koordinator dan Menteri Tani yang berasal dari BPP Srengat Udanawu, Wonodadi, Sanankulon, dan Garung. Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Himawan Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Blitar. Hari ini kita akan melaksanakan pelatihan budidaya bonsai. Ya, pesertanya tetap 6 BBP, peserta lebih kurang 50 orang. Ya, tim yang akan memberikan pematerinya adalah dari komunitas bonsai Kabupaten Blitar. Pak, apakah sebelumnya masyarakat ini sudah ada yang petani-petani yang membudidayakan bonsai, Pak? Gini, kita sudah melaksanakan pelatihan bonsai pada tahun 2023, itu khusus untuk potan. Ya, khusus untuk potan. Oleh sebab itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian malah melaksanakan kegiatan pelatihan bonsai pada tahun 2023 ini khusus untuk penyuluh. Harapan kita semua penyuluh dengan potan nanti bisa bekerja sama. Oke, harapan kita seperti itu. Oke, materinya apa saja, Pak? Kalau bonsai itu menyangkut apa saja, Pak? Ya nanti kita belum melihat, ini yang jelas bonsai pertama budidaya dan juga nanti pemilihan bonsai yang baik dan lain-lain, karena kita belum nanti kita laksanakan. Bahasa-bahasanya tanaman sampah, ternyata itu jadi uang besar ketika kita bisa manfaatkan. Tapi yang penting adalah niat kita untuk menata tanaman itu untuk menjadi uang, itu ya harus diniati tenanan, jangan sampai terus kok penak seperti itu.
kok penak padahal sajane untuk jadi penak itu lek noto ya. Ya. Gimana? Nah, dan yang paling penting jangan lupa nanti juga disampaikan ke Bapak Ibu petani di wilayah jenengan. Mungkin siapa tahu dari petani-petani jenengan, mungkin khususnya petani-petani milenial, biasanya yang ukil sergap kan petani-petani milenial. Sopo ngerti di sekitarnya itu ternyata ada tanaman-tanaman yang bisa dijadikan bonsai. Dan nanti ketika sudah jadi, mungkin ini Mas Nadia dan Pak Edi ini bisa membantu untuk pasarnya. Dan beliau ini kan sudah malang melintang di perbonsaian. Jadi ini pemain model ini kingko pasarnya yang di wis tenar. Nah, jadi kan juga baru kali ini sudah masuk di ini penyuluh dengan teman-teman penyuluh. Nah, ini kesempatan. Sementara itu, Edi Prayitno, narasumber atau pemateri dari Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Cabang Blitar, menyampaikan bahwa bonsai memerlukan penanganan khusus dan tanaman bonsai mempunyai keunikan tersendiri sehingga penanganan tanaman bonsai memerlukan perlakuan yang berbeda dengan bidang tanaman lainnya. Karena bonsai memerlukan keahlian, keterampilan, dan rasa seni yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, banyak hal yang harus diperhatikan dalam budidaya bonsai, diantaranya pemilihan bibit, media tanam, teknik menanam dan merawat agar bisa menghasilkan tanaman bonsai yang bagus dan bernilai jual tinggi. Campur tangan dan rekayasa manusia dalam proses bertanya, seni bonsai selayaknya ditampilkan senatural mungkin, sehingga terkesan tumbuh alami. Jadi bonsai itu kita pasti mengadopsi tentang realitas alam sekitar ataupun unsur-unsur tradisi dan budaya. Yang keempat, rasional, dapat dicerna akal sehat. Nilai-nilai seni yang hendak ditampilkan dalam bonsai selayaknya dikembangkan dengan konsep yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi bikin bonsai atau bonsai yang bagus itu harus bisa dicerna dengan akal sehat. Apa itu yang saya maksud? Misalkan pohon bonsai itu pohon seni. Seni kita taruh, jadi itu bebas artinya. Bahkan ngomong orang seni bebas, saya taruh itu saya jukelnya, oyotnya tak taruh nih dhuwur, godongnya ngesor, ini seni. Tapi kita secara akal sehat sudah tidak masuk akal kalau di alam itu ada pohon seperti itu. Jadi hal seperti itu kemungkinan besar tidak rasional. Jadi itu bukan bonsai yang bagus. Lanjut, yang kelima adalah simbolis, fenomena alam dan lingkungan. Karya seni bonsai sendiri merupakan penggambaran dari sebagian kecil fenomena alam dan budaya lingkungan yang diserap oleh seorang seniman bonsai. Istilah bonsai juga berasal dari bahasa Jepang, dan bonsai juga tanaman dan tumbuhan yang ada di dalam pot, sehingga tampak seperti pohon tua besar yang indah di alam. Maka tak heran bonsai ini memiliki harga jual yang tinggi maupun memiliki nilai estetika yang baik, sehingga para penggemar bonsai selalu mengidam-idamkan bonsai sebagai impiannya. Di pelatihan ini dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh. Jadi memang penyuluh setiap tahun kita berikan pelatihan yang intinya pelatihan itu menyangkut yang pertama masalah isu-isu atau masalah-masalah yang sekarang sedang berkembang di masyarakat, termasuk pelatihan tentang pupuk. Nah, sekarang ini kita juga mengalami kelangkaan pupuk, terus tentang ini bonsai, misalkan hari ini yang bonsai ini juga salah satunya. Jadi ternyata selama ini
banyak sekali tanaman-tanaman di sekitar kita itu yang dalam notabene kita anggap tanaman yang sampah atau tidak menghasilkan apa-apa, kita buang. Ternyata ketika kita tata menjadi bonsai itu menghasilkan uang yang nilainya bahkan lebih besar daripada apa yang kita perkirakan. Ya. Sehingga kami mendatangkan langsung dari praktisinya bonsai. Praktisi bonsai itu kita datangkan ke sini, kita latih penyuluh-penyuluh kita, dan harapannya penyuluh-penyuluh kita yang pertama untuk dirinya sendiri bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang dalam notabene tidak berguna tadi, bisa menghasilkan uang. Yang kedua, bisa disampaikan kepada petani. Ya, Pak. Petani punyanya. Oke. Bicara bonsai, tentu bagaimana Pak? Pasar masih terbuka atau bagaimana Pak? Selama ini pasar bonsai kita masih terbuka lebar, dan kebetulan sesuai dengan apa yang pengarahan yang diberikan oleh pemateri tadi, bahwa ternyata bonsai ini pasarnya sangat bagus, dan beliau juga bisa nanti membantu kita untuk memasarkan apa yang sudah kita buat. Bonsai adalah karya seni dari pembentukan tanaman yang merupakan representasi dari keindahan panorama alam. Disebut sebagai karya seni karena membutuhkan tanaman untuk menjadi bonsai harus melalui proses yang panjang dan penuh dengan tantangan, serta cara menikmatinya cukup berbeda dengan tanaman hias lainnya. Ya, terima kasih. Jadi saat ini kita mengadakan pelatihan untuk teman-teman PPL di Kabupaten Blitar. Intinya tujuannya adalah memperkaya pengetahuan pada PPL. Jadi tidak hanya puas pada pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat ketika di bangku sekolah atau ketika dia menjalankan tugas saja. Jadi ada peluang-peluang lain yang ternyata di Kabupaten Blitar ini banyak sekali. Salah satunya sekarang kita inisiatif untuk melatih mereka untuk budidaya bonsai. Mulai dari tanam awalnya, cari bahannya, kemudian buat bonsainya sampai ke penjualannya. Dan di Blitar ini peluangnya sangat besar sekali di bonsai ini. Kalau boleh kita mereview nama, ada suatu tempat kita yang namanya Serut. Nah, di sana serut ini salah satu bahan bonsai. Mungkin sudah memang sudah dikodratkan dari sananya bahwa di Blitar ini tempatnya bonsai karena ada tanaman serut yang daerahnya juga namanya serut, dan itu bahan bonsai yang bagus. Nah, kemudian dari bonsai ini ternyata juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jadi peluang-peluang yang diakibatkan oleh usaha bonsai itu mulai dari yang cari benihnya atau cari bahannya di hutan-hutan, kemudian yang membuat potnya, yang membuat medianya, kemudian yang jualan dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak stakeholder. Ini tentunya peluang untuk kita semuanya, dan membuat bonsai ini tidak harus meluangkan waktu yang khusus. Mungkin bisa juga memanfaatkan waktu-waktu senggangnya untuk membuat itu, sehingga ketika ada usaha yang lain, waktu istirahatnya digunakan untuk membuat bonsai ini, sehingga ini pemanfaatan waktu yang sangat baik untuk mereka yang banyak ya punya waktu luang lah untuk itu ya.